Semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Dan kita masuk di semester kedua di tahun ini. Dan di servant, dulu kita namanya fellowship besar. Agak sedikit menggaung bro, bisa dibantu. Dulu namanya fellowship besar, tapi kita ganti namanya servant night, malam pelayan. Supaya ini menjadi ciri khas gereja kita. Awal tahun itu vision day, pertengahan tahun itu servant night. Supaya di malam ini kita kembali diperlengkapi, kembali diarahkan gitu ya. Kita kalau naik motor mungkin terlalu lama, kadang setirnya perlu disimbangkan lagi biar lurus lagi. Mobil juga kalau terlalu banyak injek lubang, kadang setirnya perlu dilurusin lagi. Dalam pelayanan kadang kita tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Gereja bertanggung jawab untuk menjaga arah saudara, katakan amin. Udah sebabnya kita juga kalau naik mobil perlu isi bensin. Kita kalau naik motor perlu isi bensin. Dan saya selalu percaya pertemuan-pertemuan pelayan itu adalah waktu terbaik untuk kita di-recharge, dipenuhi kembali. Sehingga saudara tidak melayani dengan kekuatan saudara, tapi saudara melayani dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Baik. Boleh ditampilkan apa yang saya mau bagi. Sebelumnya saya mau bilang juga begini. Karena ini malam pelayan dan mengingatkan kepada saudara. Saya pikir kita ini pelayan-pelayan Tuhan, levelnya harus sudah mulai sadar bahwa kita itu lebih dari jemaat yang lain. Kenapa saudara yang diminta untuk melayani? Karena saudara yang dipercaya punya kualitas lebih dari jemaat yang lain. Nah, kalau saudara dipercaya oleh gereja, saudara mesti belajar begini. Kalau gereja percaya sama saudara, saudara harus juga percaya pada diri saudara sendiri. Saudara harus punya mentalitas bahwa saya ini dipercaya. Itu sebabnya saya mau minta mulai malam ini kita yang jadi tuan rumah, pelayan-pelayan di rumah, harusnya saudara setiap ibadah saudara ambil duduk paling kursi paling depan. Jangan saudara malu-malu duduk paling belakang. Kita tuan rumah, kita yang punya rumah duduklah paling depan. Koordinator-koordinator, ketua-ketua bidang. Harusnya 3 bangku paling depan, 3 baris paling depan itu kita rebutan duduknya. Kalau sudah penuh kan gak bisa saling pangku. Tapi kalau masih kosong harus diisi. Kenapa? Saya selalu bilang, suasana ibadah di satu gereja itu sangat dipengaruhi oleh 3-5 baris bangku di depannya. Karena kalau yang duduk di depan angkat tangan, yang di belakang gak malu untuk angkat tangan. Kalau yang di depan lompat, yang di belakang gak malu untuk lompat. Masalahnya kita seringkali 2-3 kursi depannya kosong. Jadi jemaat juga bingung mau lihat siapa. Saya berdoa supaya hari ini pelayan, kita mesti punya rasa bahwa saya dipercaya. Dan bukan hanya untuk bantu-bantu, untuk memiliki apa yang Tuhan percayakan pada gereja ini, katakan amin. Jadi saya minta semua leader, semua pemimpin, selama kursi depan masih kosong, duduklah paling depan. Gereja ini perlu wajah, gereja ini perlu figur. Figurnya bukan Bapak Gembala saja, saya saja, atau tim pastoral saja. Figurnya adalah semua orang yang melayani di rumah ini sebagai anak-anak di rumah ini, katakan amin. Jadi berharap di hari Minggu ini minimal 3 bangku paling depan sudah penuh, katakan amin. Kalau saudara lihat ada ketua bidang atau koordinator yang duduk di belakang, datit telinganya bilang pindah kau di depan. Gitu ya. Apalagi tim pastoral, kalau tim pastoral duduk di belakang langsung dikasih tahu bilang, bukan tempatnya di situ. Ya, jadi ada Kanes, Kak Oci, Kak Mario, Kak Nena, kemudian ketua-ketua departemen, ketua-ketua bidang, itu mesti usi duduk 2-3 paling depan. Amin. Semua setuju? Kasih tahu kiri kanan bilang, jangan kau sering-sering duduk di belakang. Bilang begini. Kasih tahu bilang, nanti kau tak tidur di belakang. Baik, kita akan dengarkan firman. Apa yang saya mau bagi buat saudara, sudah saya renungkan sejak 1 bulan yang lalu. Yang saya mau bagi buat saudara, ini adalah pesan yang saya terima waktu saya ikut conference di Kuala Lumpur. Saya duduk sebagai peserta di tengah ribuan orang. Pesan ini sangat kuat menyentuh hati saya. Dan saya gak sabar untuk sampaikan ini kepada saudara. Saya siapkan materi ini dari tadi pagi saya buka mata sampai saya sampai di tempat ini. Saya yakin ini pesan yang dahsyat dan luar biasa buat kita. Itu sebabnya mari siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya mau bagi kisah, kita mau belajar tentang upper room dan lower room. Maksudnya apa ini? Ini bukan tentang lift, tapi tentang sesuatu yang penting yang Tuhan mau ajar buat kita. Dari kisah bagaimana murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus. Next slide.
Kita sudah belajar tentang Roh Kudus di beberapa bulan yang lalu. Kita belajar bagaimana kalau murid Yesus diperlengkapi oleh Roh Kudus, mereka itu punya kuasa. Pelayanannya berdampak, pelayanannya penuh dengan tanda-tanda mujizat. Kita tahu persis apa dampak dari kepenuhan Roh Kudus. Tapi ternyata sebelum murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, ada banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dan harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Salah satu poin penting tentang bagaimana murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus akan kita pelajari malam hari ini. Mari buka kitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 14. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 14 dicatat peristiwa bagaimana Yesus sebelum naik ke surga memberikan janji kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Mari baca sama-sama ayat demi ayat perlahan, mulai dari ayat 4 sampai 5 dulu. Saya butuh suara yang keras supaya kita mendengarkan apa yang kita baca. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dari ayat yang kita baca, Yesus sebelum naik ke surga makan dengan murid-muridnya, kemudian meminta murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tidak kembali kepada tempat mereka sebelumnya. Waktu saya pelajari luar biasa. Ternyata keputusan untuk tetap tinggal di Yerusalem juga bukan keputusan yang biasa. Yerusalem itu adalah tempat yang sangat menjadi momentum traumatik buat murid-murid Yesus. Karena 1,5 bulan sebelumnya guru mereka itu ditangkap di situ. Jadi kalau saya jadi murid-murid Yesus, mungkin saya berpikir, tidak apa-apa jika kita ditinggal di sini. Jangan lupa jika itu orang-orang yang dulu tangkap Yesus, jangan-jangan masih naik bilang kita murid-muridnya, sebentar kita lagi yang ditangkap. Jadi ternyata Yerusalem itu menyisahkan sebuah momen yang traumatis buat murid-muridnya. Harusnya secara normal mereka mau cepat-cepat pulang aja tinggalkan Yerusalem. Tapi ternyata Yesus suruh tinggal di situ. Suruh mereka tetap tidak meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Ada janji yang diberikan kepada mereka yaitu Roh Kudus. Baca ayat yang ke-6, hitungan ketiga, 2, 3. Maka Tuhan memulihkan jawabnya yang ditetapkan, tetapi dan kamu perhatikan, murid-murid Yesus itu menunjukkan betapa susahnya mereka diajar. Karena mereka sudah lihat Yesus mati, Yesus ditangkap, Yesus bangkit. Yesus sudah ngajar berulang kali tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, tentang sesuatu yang sifatnya rohaniah, bukan batiniah. Tapi murid-murid Yesus itu gak mudeng-mudeng. Sampai di ayat 6 dia tanya begini, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bangsa Israel? Kerajaan yang mereka pikir itu masih kerajaan fisik, pemerintahan, politik. Padahal Yesus sudah ngajarin berulang-ulang tentang bukan kerajaan jasmani, tapi kerajaan rohani. Kerajaan Allah yang kekal. Yesus gak perdebatkan itu. Yesus bilang begini, engkau tidak perlu ketahui masa dan waktu. Di ayat 8 justru dikasih janji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Singkat cerita, kita baca di ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 12 sampai 14. Setelah Yesus ngomong tadi, Yesus naik ke surga. Murid-murid Yesus melihat pada Yesus dan apa yang terjadi di ayat 12, 2, 3. Maka ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan mereka, perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus kembali. Dan apa yang dikatakan sampai di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas. Sama-sama katakan ruang atas. Ruang atas itulah upper room. Disebut upper room sebagai ruang atas, tempat di mana mereka dulu perjamuan terakhir.
Yesus basuh kaki murid-muridnya di situ. Yesus perjamuan terakhir di situ. Yesus kasih misi buat mereka di situ. Di tempat yang sama, Yesus minta mereka untuk menunggu janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mereka diam di upper room. Mereka diam di ruang atas itu. Di ayat 14 dikatakan, semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka taat, mereka tidak kembali ke kampung mereka. Mereka tinggal di Yerusalem, mereka menunggu di upper room. Bukan hanya sekedar menunggu, tapi mereka taat, mereka berdoa, mereka menantikan janji Tuhan. Mereka meminta apa yang Tuhan janjikan. Perhatikan baik, kita tahu sama-sama. Setelah mereka terus menantikan, terus mereka menunggu. Di ayat yang pertama Kisah Para Rasul 2, Pentakosta terjadi. Mari baca dengan keras, 2, 3. Ketika semua orang tiba-tiba memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah seperti nyala api. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Untuk mengatakannya. Ini dari sini kelihatan yang mana yang makan lebih kencang tadi, yang mana makan lebih sedikit gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Di ayat ini kita bicara tentang bagaimana mereka menerima apa yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus. Tapi sebelumnya, sebelum mereka terima Roh Kudus itu, kita sudah belajar setelahnya, wah mereka melayani dengan gagah perkasa. Mereka melayani dengan kuasa, dengan keberanian, dengan mujizat. Tapi kita pelajari apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya Tuhan mereka menunggu. Kapan, berapa lama? Kita nggak tahu. Mereka nggak tahu. Kita tahu. Kita udah baca firman. Mereka dulu nggak tahu. Mereka cuma taat. Menunggu di upper room. Ruang yang dengan sengaja mereka siapkan untuk menunggu janji Tuhan di situ. Ternyata upper room atau ruangan yang sama itu adalah ruangan yang Tuhan Yesus minta dengan sengaja pada murid-muridnya untuk disiapkan sebelum perjamuan terakhir. Yesus basuh kakinya, Yesus bilang begini, cari ke ruangan untuk kita ketemu perjamuan terakhir. Jadi ada ruangan yang memang sengaja disiapkan untuk Yesus perjamuan terakhir dan juga disiapkan untuk murid-murid Yesus berkumpul, bertekun dalam doa dan meminta janji Tuhan. Setelah mereka bertekun dalam doa dan menerima janji Tuhan, maka mereka dikatakan di ayat pasal 2, 1-4, mereka menerima apa yang Tuhan janjikan. Ada hal yang penting yang saya mau bagi buat saudara. Ini bukan hanya bicara tentang ketaatan saja. Ini bukan hanya bicara tentang kesetiaan saja. Tapi kita bicara tentang sebelumnya. Untuk menerima janji Tuhan, murid-murid Yesus sebelumnya menyediakan ruang dengan sengaja untuk mereka berdoa di situ, berkumpul di situ, bertekun di situ, dan di ruangan itulah, di ruangan atas itu yang disebut dengan upper room. Sebelumnya, boleh slide sebelumnya. Di ruangan upper room itulah, di ruangan atas itulah, mujizat Tuhan dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan. Nah, ada pesan penting yang mau disampaikan kepada kita. Next slide, bahwa tahukah saudara, there is no Pentecost without upper room. Tidak akan pernah ada pencurahan Roh Kudus tanpa ruang yang mereka siapkan dengan sengaja untuk mereka berdoa, berkumpul, dan menunggu janji Tuhan. Ruangan itu tidak dibiarkan di mana saja, mereka dengan sengaja melakukannya. Duduk bersama-sama menanti janji Tuhan. Tidak akan pernah ada pencurahan Roh Kudus tanpa upper room atau ruang yang di atas. Nah, ruangan ini bukan bicara tentang tempat secara fisik seperti menara doa dan sebagainya. Tapi bagi saya upper room atau ruang itu bicara tentang hati. Sikap hati yang haus pada janji Tuhan, yang merindukan janji Tuhan, yang terus mencari apa yang Tuhan janjikan. Ruangan yang disiapkan dengan sengaja untuk mereka berhenti di situ dan mencari wajah Tuhan. Kemudian waktu saya baca renungan ini, saya persiapkan firman Tuhan ini, mulai timbul pertanyaan pada diri saya. Selama kita hidup, selama kita melayani Tuhan, adakah saudara menyediakan ruangan dengan sengaja untuk saudara berikan kepada Tuhan? Ruangan dalam hati kita, ruangan dalam hidup kita yang dengan sengaja kita sediakan untuk Tuhan. Ruangan khusus di mana Tuhan bebas beracara, bekerja, dan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita.
Dan ruangan itu harus disiapkan dengan sengaja. Kenapa? Karena kita terlalu sering hidup di ruangan yang level 1. Ruangan bawah. Kan ada upper room, berarti ada ruangan bawah tuh. Di ruangan bawah itu kita terlalu sibuk. Sibuk bekerja. Sibuk apa? Sibuk pergumulan. Berkelahi dengan suami. Sibuk bahkan jadwal pelayanan. Tapi dikatakan begini, mereka menyiapkan satu ruangan dengan sengaja. Di mana di ruangan itu hanya doa yang mereka naikkan. Hanya harapan yang mereka lakukan. Bukan berarti di ruangan bawah Yesus tidak ada. Tapi di ruangan atas, di saat mereka mengosongkan dirinya. Di ruangan itulah Yesus berbicara, Tuhan berbicara, Allah berbicara dengan jauh lebih jelas. Karena mereka mengosongkan ruangan itu khusus untuk Tuhan. Dan hari ini kita mau bicara tentang upper room. Atau satu ruangan yang kita perlu siapkan. Untuk memang kita serahkan hanya untuk bagiannya Tuhan di situ. Saya ingat kisah tentang perempuan Sunem. Perempuan kaya menyediakan ruangan bagi Elisa. Setiap kali Elisa pergi ke Sunem, perempuan ini tergerak untuk menyediakan ruangan bagi dia. Dikatakan begini, baiklah dibuat sebuah kamar kecil di sotong rumah. Ini bukan sekedar tempat menginap, tapi ruangan khusus yang perempuan ini siapkan untuk pekerjaan Tuhan. Ruangan yang bukan cuma dikasih bagian sisa-sisa. Tapi Alkitab catat perempuan Sunem ini membiayai, memfasilitasi, dikasih kasur, dikasih sofa dan sebagainya. Dan perhatikan baik, kalau saudara baca kisahnya dengan singkat, di ruangan yang dikasih buat Elisa itu, di ruangan yang sama Tuhan adakan mujizat. Tuhan berikan dia anak, anaknya meninggal, di ruangan itu Tuhan bangkitkan anaknya. Tahukah saudara, bahwa selalu ada mujizat yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita dengan sengaja memberikan ruang kosong pada Tuhan, katakan amin. Ruang di mana hanya Tuhan saja yang beracara di situ. Ruang di mana kita punya akal sehat, kita punya kemampuan, kita punya kehebatan, nggak akan berguna, nggak akan berarti di situ. Ruang di mana hanya memang Tuhan saja yang bisa tolong kita. Ruang di mana hanya Tuhan saja yang memang bisa memberitahu apa yang harus kita lakukan. Dan itulah upper room. Di upper room, murid-murid Yesus ini ketakutan. Karena mereka di tengah-tengah Yerusalem. Siapa saja bisa gerebek dia, kapan saja. Tapi mereka masuk di ruangan itu, mungkin dengan ketakutan. Saya pikir sebagai alasan juga untuk bersembunyi. Tapi di ruangan di mana tempat dia bersembunyi, bahkan di ruangan yang sama Tuhan bisa pakai untuk mengadakan mujizat, katakan amin. Dalam hidup kita, waktu kita masuk di upper room, ruang-ruangan kosong yang kita izinkan memang cuma Tuhan di situ. Seringkali kita masuk dengan motivasi yang mungkin tidak benar. Karena kita banyak masalah, karena kita banyak pergumulan, karena kita takut, karena kita kecewa. Tapi seperti murid-murid Yesus, saat kita masuk di upper room, di mana ada Tuhan di situ, di mana ada Allah di situ, Tuhan bisa mengerjakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari kisah murid-murid Yesus saya belajar begini. Jangan-jangan kunci dari pengenapan janji tentang Tuhan, tentang Roh Kudus, salah satu yang penting adalah tentang ruang yang disiapkan untuk Tuhan dengan sengaja. Mereka gak campur ruangannya mereka. Mereka khususkan satu ruangan untuk mereka betul-betul datang di situ kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta Tuhan dan sebagainya. Dan dari kisah yang sama juga, kita dapat belajar ternyata dalam hidup kita. Bukan cuma tentang upper room saja kan tadi kita bahas. Juga ada lower room atau ruang yang di bawah, next slide. Kisah Pentakosta itu terjadi di satu tempat yang punya dua ruang. Ruang di atas itu di mana Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Yesus mengalami manifestasi, mengalami kepenuhan. Mereka berbahasa, mereka terima visi, mereka terima tujuan, purpose, calling. Tapi upper room itu di atas. Ada lower room, ruangan di bawah. Nah, upper room itu tempat di mana kita menerima kuasa, tujuan, passion. Tempat di mana Yesus, Tuhan menjumpai kita, Allah menjumpai kita. Tapi juga ada lower room. Lower room itu adalah tempat di mana kita mengorganisir segala sesuatu. Membangun sistem, menyiapkan dan mengelola sesuatu. Kita gampang untuk mengerti ini karena gereja kita di lantai 2. Di lantai 2 kita semua ibadah. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan di lantai 2 ini. Tapi persiapan makanan, persiapan segala sesuatu, itu dilakukan di lantai 1. Murid-murid Yesus mengalami basuh kaki di lantai 2. Tapi air untuk basuh kaki, roti untuk perjamuan, anggur untuk perjamuan, itu disediakan di lantai 1.
Lantai 2, upper room, itu bicara tentang tempat di mana kita terima visi dari Tuhan. Tempat di mana kita terima pengurapan dari Tuhan. Tempat kita berjumpa dengan Allah. Tapi lower room, itu bicara tempat, next slide. Bagaimana murid-murid menyiapkan meja, menyediakan roti, membersihkan ruangan, memfasilitasi fasilitas, mengutus semuanya. Jadi ini tentang dua hal yang berbeda. Antara bagaimana kita menerima visi Tuhan di upper room, dan kita melakukan tugas kita untuk menyiapkan segala sesuatu di lower room. Waktu saya terima pesan ini, saya seperti dibukakan, next slide. Bukankah gereja juga seperti itu? Di gereja, kita berdoa supaya Tuhan kasih kita visi. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita hikmat untuk menjalankan segala sesuatu. Kita semua berusaha untuk naik ke upper room. Lihat upper room, di lantai atas. Tapi di gereja juga ada lower room. Lower room itu di mana semua persiapan dilakukan. Semua manajerial dilakukan. Di lower room kita ngurusin orang. Memperlengkapi orang, memperhatikan orang, melayani orang. Di lower room kita memperhatikan place. Makanya kenapa kita paving di depan itu. Kenapa kita mau bangun kanopi. Kita mempersiapkan fasilitas. Di lower room kita buat program. Makanya kenapa ada heart of worship. Kenapa ada doa pengurapan. Semua yang di bawah ini sengaja kita rancang untuk menafsirkan atau menerjemahkan apa yang kita terima di upper room. Atau visi yang Tuhan berikan kepada kita. Di lower room kita berurusan dengan personality. Orang-orang beda-beda, masalah luar biasa. Kita ngurusin semua itu. Dalam satu pelayanan, selalu ada upper room, selalu ada lower room. Dalam hidup kita, selalu ada upper room, selalu ada lower room. Di upper room kita berdoa, Tuhan kasih kita visi. Apa yang harus kita lakukan buat keluarga kita. Tapi kalau kita nggak bertanggung jawab di lower room, kita nggak kerja. Kita nggak mau bertanggung jawab, nggak mau bangun pagi. Visi yang Tuhan kasih nggak akan pernah terrealisasi. Ada banyak gereja ekstrim di upper room. Doa puasa, saya nggak salahkan doa puasa. Saya nggak salahkan hal-hal yang rohani. Retreat terus, camp terus, KKR terus, nggak salah. Tapi semua itu adalah visi yang Tuhan kasih harus direalisasikan menjadi sesuatu yang nyata dan bisa diukur. Di mana itu? Di lower room. Makanya kenapa gereja kita terus memperbaiki sistem. Kita lagi coba memperhatikan sekolah minggu kita. Kenapa perhatikan sekolah minggu? Karena anakku di situ. Anak saudara di situ. Harus diperhatikan. Nah, ternyata gereja itu terdiri dari dua ini. Ada upper room, ada lower room. Dan kita harus melihatnya secara utuh. Next slide. Ini yang terjadi. Kalau kita hanya fokus ke lower room, atau bagian manajerial, ngurusin program, ngurusin orang, ngurusin tempat, bangunan, tanpa upper room, tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa wajah Allah. Makanya yang terjadi adalah kita hidup dalam program tapi nggak punya tujuan. Kalau saudara selama ini cuma kerja, cari uang, punya banyak uang, dapat ini, dapat itu. Tapi saudara nggak pernah cari wajah Tuhan. Tanya apa yang Tuhan mau dari hidup saudara. Uang yang saudara punya nggak akan bawa saudara kemana-mana. Percayalah. Lower room tanpa upper room adalah program tanpa tujuan. Gereja bisa bagus secara manajerial. Gereja bisa bagus secara fasilitas. Tapi gereja tanpa upper room, gereja tanpa hadirat Tuhan, gereja tanpa visi dari Tuhan, itu tidak akan membawa kehidupan dan transformasi. Tapi sebaliknya, upper room tanpa lower room, itu seperti api tanpa wadah. Tuhan kasih apinya, tapi kalau wadahnya gak siap, saudara pernah lihat bara kalau dilempar ke tanah, lama-lama dia mati, betul? Api tanpa wadah, itu tidak akan bertahan lama. Makanya kita selalu evaluasi. Saudara ingat gereja lama kita. Kalau waktu itu Tuhan dengan caranya yang ajaib. Pernah kirim kita berapa orang itu IPDN waktu itu. Wah 2 mobil bis. Itu sampai Pak Martin udah dapat kursi. Satu kali kita ibadah IPDN kirim mahasiswanya itu waduh berapa ya puluhan lah. Di gereja kita 80. Dalam satu hari ibadah Tuhan tambah 80 orang kita gak tahu dari mana. Yang biasanya cuma ibadah 50 orang, tambah 80. Kursi cuma 100. Bingung mau duduk di mana?
Tuhan bisa kasih api kapan saja. Tapi tanggung jawab kita itu menyiapkan wadahnya. Saudara bisa bayangkan kalau jumlah jemaat sekarang ini, kita pindahkan ke gereja yang lama. Pusing juga kita ngatur parkiran. Justru Tuhan akan percayakan api kalau kita mulai mempersiapkan wadah. Makanya kenapa manajerial penting. Kenapa kita bagi tanggung jawab. Ada tim pastoral, ada ketua departemen ini. Kita kerjakan semuanya supaya api itu bisa kita tangkap dan kita kerjakan sesuai dengan porsinya. Katakan amin. Nah, siapapun saudara punya visi dari Tuhan yang besar, tapi kalau saudara tidak memperhatikan lower room, kedisiplinan saudara, gaya hidup saudara, cara saudara ngatur uang, cara saudara manage hubungan, saudara tidak akan terima api itu. Sebagai pemimpin, kita lagi belajar pemimpin tahun ini. Sebagai pelayan Tuhan, ini panggilan kita, next slide. Kita harus terlatih untuk hidup di upper room dan di lower room. Kita harus membiasakan, memperhatikan upper room hubungan kita dengan Tuhan, dan lower room bagaimana tanggung jawab kita harus dikerjakan. Naik ke upper room untuk mencari Tuhan, turun ke lower room untuk memastikan semuanya dapat terlaksana. Saya bersyukur karena hari ini kita servant night, dan minggu depan kita 2 pengurapan. Jadi berurutan. Makanya saya bagi 2 khotbahnya, minggu depan saya khotbah lagi. Minggu ini saya nggak akan fokus kedua-duanya. Hari ini, malam ini, saya akan fokus yang pertama. Tentang upper room. Minggu depan kita bahas tentang lower room. Tapi upper room, ruang di mana Tuhan menjumpai kita. Dan saudara dan saya, kita harus sama-sama menyediakan ruang itu. Saudara, waktu saya dengar firman Tuhan ini, ketika saya ikut conference, next slide. Saya sama JJ itu hampir tiap malam, saya harus minta maaf, istri saya bilang begini, boleh enggak kalau kita mau tidur, kita sesekali bahas apa saja selain pelayanan. Karena saya suka kepikiran, aduh kenapa ini pelayan begini ya? Kenapa ini enggak bertanggung jawab ya? Kenapa ini cancel jadwal ya? Kenapa ini suka-sukanya ya? Saya kalau mikirin pelayanan itu aduh pusing banget. Saya sedikit banyak bisa merasakan hatimu koordinator-koordinator. Susahnya buat jadwal dan sebagainya. Lalu kemudian saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Lalu waktu saya dengar firman Tuhan ini, saya mulai meneteskan air mata dan saya bilang begini, jangan-jangan selama ini kita hanya terlalu sibuk di lower room. Kita cuma sibuk urusi orang, tempat, program, personalitas, karakter. Saya tuh frustasi di sini, saudara. Tapi ternyata saya merenungkan, jangan-jangan goalnya adalah untuk membawa yang di lower sampai ke upper room. Saya kalau ngajarin istri saya, kadang ayat Alkitab lengkap, saudara. Tapi saya bingung, kenapa kalau saya ajar dia terluka. Kadang saya sampai kasar. Lama-lama saya mulai mengerti. Saya kalau ajar dengan kata-kata saya terbatas. Saya ajar dengan pikiran saya terbatas. Saya bawa kepada Tuhan. Saya ajak dia berdoa. Saya ajak dia ibadah. Kadang dia tanya sesuatu, saya bisa jawab waktu itu. Tapi kalau saya jawab mungkin dia tidak terima. Saya tanya, ayo kita bawa dalam doa. Jangan-jangan solusi yang gereja kita butuhkan bukan sistem yang lebih baik. Bukan manajerial yang lebih baik. Tapi kebergantungan yang lebih dalam. Koordinator, tim pastoral, kita itu frustasi kalau ngajarin orang di sini terus. Tapi tanggung jawab kita adalah bawa mereka ke upper room. Karena kalau semua pelayan masuk ke upper room, saudara ngerti apa yang saudara lakukan, katakan amin. Kalau saudara di upper room, saudara serius sama Tuhan, saudara gak akan bercanda di bawah. Saudara mengerti maksud saya? Kenapa ada orang yang gampangin pelayanan? Bukan salah dia. Kita hanya paksa dia untuk sibuk di sini. Tapi kita gak pernah bawa dia sampai ke upper room. Ketemu Tuhan. Dan ketemu visi yang Tuhan kasih buat kita. Jangan-jangan selama ini saya cuma ngajar tentang apa yang di lower room. Saya gak pernah ngajar apa yang di upper room. Tentang hati Tuhan. Itu sebabnya servant malam ini. Saya mau bawa kita sama-sama. Lower room memang penting. Tapi yang terutama adalah apa yang terjadi di upper room. Halo? Saudara harus dapat hatinya Tuhan. Saudara harus ketemu Tuhannya. Maafkan saya. Semua pelayan Tuhan. Kalau saudara cuma sibuk di lower room. Tidak pernah masuk ke upper room. Saudara hanya sibuk kerja. Itu kenapa saudara burn out. Itu kenapa saudara capek. Saya baru nonton podcastnya si Temo Hede.
Dulu saya pikir saya sombong. Kalau orang bilang burnout ya, saya coba lihat diri saya. Kapan saya burnout ya? Kalau stres sering. Tapi kalau burnout putus asa mau tinggalkan pelayanan, kayaknya saya enggak pernah. Tapi saya enggak pernah bahas itu, karena saya pikir kesombongan rohani. Waktu saya nonton podcastnya Sydney, dia juga bilang begitu. Saya juga enggak pernah mundur dari pelayanan. Saya enggak pernah mau tinggalkan Tuhan, enggak pernah terpikir sedikit pun. Kenapa? Karena begini, dia terus tinggal di upper room. Wajar kalau saudara tinggalkan Tuhan dengan sengaja. Wajar kalau saudara tinggalkan ibadah saudara. Saudara cuma sibuk di lower room. Dalam arti maksud saya, ada 3 hal yang saya mau bagi dengan singkat. Kenapa setiap pelayan Tuhan harus hidup di upper room? Kenapa harus saudara masuk dalam hadirat Tuhan? Kita cuma sibuk di lower room. Permukaan, program doang, aktivitas doang, rutinitas doang, jadwal doang. Nah itu enggak, itu buat saudara letih. Home, kalau kamu cuma sibuk di lower room, kamu gak akan pernah menangkan jiwa. Kamu harus bawa orang sampai ke upper room supaya dia ngerti apa yang kita kerjakan. Kalau koordinator cuma di levelnya di lower room, makanya saudara komplain. Kalau dikasih tanggung jawab ini, berat rasanya. Tapi kalau saudara sampai di upper room, ketemu dengan Tuhan, saudara tangkap visinya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Saudara tidak akan merasa berat untuk kerjakan apa yang di lower room. Ada 3 hal. Kenapa kita harus hidup dalam upper room? 1. Upper room adalah tempat lahirnya pengurapan dan perjumpaan dengan Allah. Hanya di ruangan itu saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Di upper room lah, next slide. Kita menerima kuasa, visi, keberanian, panggilan, hikmat, pengutusan, dan kekuatan. Hanya dalam upper room atau hadirat Allah. Makanya kenapa 1 bulan ini kita bicara soal disiplin rohani. Temanya apa? Basic. Baca firman, doa. Yang dari kecil kita sudah dengar. Tapi justru yang sederhana itulah yang anak sekolah minggu ajar. Baca kitab suci, doa tiap hari. Lagunya fair. Kalau mau tumbuh. Kalau mau Joko. Gak pernah dipaksa. Itu yang basic, tapi yang sering kita tinggalkan, bukan begitu? Justru di upper room, dalam ruangan di mana kita datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh menyiapkan waktu buat Tuhan. Di situ kita menerima kuasa, visi, keberanian. Saudara tidak akan pernah temukan itu di tempat yang lain. Saya mau kasih tahu begini, teman-teman pelayan Tuhan. Kenapa saya paksa kita untuk ikut doa pengurapan? Kenapa saya paksa kita untuk disiplin rohani? Karena skill bisa dipelajari. Leadership bisa dipelajari. Public speaking bisa dipelajari. Marketing bisa dipelajari. Branding bisa dipelajari. Tapi pengurapan gak bisa diajar. Dengan bahasa apapun saya ajar saudara, saya gak bisa turunkan pengurapan. Kalau bukan saudara datang pada Tuhan, katakan amin. Tidak ada pendeta sebesar apapun yang bisa mengajarkan hidup yang diurapi kalau bukan orang itu sendiri yang mencari pengurapan. Pengurapan itu hanya Anda terima dari Tuhan. Makanya ada 3 hal penting tentang pengurapan. Saudara boleh catat, ini penting. Yang pertama, pengurapan tidak bisa direkayasa. Saudara bisa manipulasi gaya saudara. Saudara gak suka pakai baju modern, tapi karena untuk relevan, saudara pakai jeans, saudara pakai jaket, saudara bisa manipulasi. Skill bisa dimanipulasi. Mimik muka bisa dimanipulasi. Hubungan bisa dimanipulasi. Pelayanan bisa dimanipulasi. Saudara lagi banyak masalah, saudara lagi gak siap melayani, saudara bisa berdiri di sini dan saudara tetap melayani. Tapi pengurapan itu gak bisa dibuat-buat. Pengurapan bukan usaha manusia. Pengurapan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Kita nggak bisa hanya sekedar kita terlalu sering melayani, otomatis kita diurapi. Pengurapan terjadi di upper room, hubungan saudara dengan Tuhan. Itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Orang bisa di depan panggung berbahasa roh, terus. Tapi saudara bisa rasakan perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh diurapi, betul? Pengurapan itu nggak bisa dimanipulasi. Khotbah bisa jago, firman bisa belajar jago. Bahasa pakai bahasa malaikat kata Paulus. Tapi urapan gak bisa dibohongi. Kuasa gak bisa dibohongi. Saudara bisa belajar public speaking dimanapun. Tapi orang yang PP, apa ya PP ya? Wah, bisut gak bisa bicara dong. Gagap. Orang gagap sekalipun Tuhan bisa pakai untuk mengatakan mutiara kebenaran. Dengan pengurapan, betul? Yang kedua, pengurapan tidak bisa ditiru.
Selalu ada perbedaan antara orang yang diurapi dan yang tidak. Kita belajar kan, sukses itu karena kerja keras, tapi keberuntungan pemberian Allah. Gak bisa dibohongi. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup dalam pengurapan di tempat kerjamu, kamu berbeda. Pasti, udah pasti. Orang bisa coba ikuti gaya kamu, tapi gak bisa ikuti pengurapan kamu. Alkitab catat, bangsa-bangsa lain berusaha mengikuti mujizat daripada rasul-rasul. Mereka buat apa yang Paulus buat, apa yang Petrus buat. Mereka bisa ikut gayanya, tapi gak bisa ikut kuasanya. Yang ketiga, pengurapan gak bisa diwakilkan. Harus kamu yang baca firman. Harus saudara yang berdoa. Harus saudara yang cari Tuhan. Gak bisa istri kita. Gak bisa suami kita. Gak bisa koordinator ibadah kita yang berdoa, Tuhan urapi semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja supaya pelayanan kita penuh dengan kuasa. Ora iso. Harus sendiri saudara. Makanya saudara lihat tadi waktu murid-murid Yesus terima Roh Kudus disebut namanya satu-satu. Ada siapa di situ? Ada sini, ada sini, ada sini, sini. Saudara tahu berapa orang yang lihat Yesus naik ke surga? 500. Yang sampai ke upper room berapa? 500. Yang tinggal sampai pencurahan Roh Kudus cuma 120 orang. Mana sisanya? Lari. Pergi. Ini ayat menghibur saya. Ini ayat menghibur saya. Bahwa apa yang kita kerjakan bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas. Dari 500 orang, 120 yang tinggal. Mana 300-nya? Memang tidak bisa dipaksa. Saya kadang kalau ada orang yang tinggalkan pelayanan, tinggalkan, saya pusing sekali. Sudah semua kita lakukan bagi dia. Hidup yang kupilih, lagu rohani semua kunyanyikan. Kenapa kau pergi bro? Baiknya ambil Tuhan sama kau. Tidak bisa dipaksa. 500 orang di upper room saja tinggal 120. Tapi saya berdoa, please bolehkah malam ini kita pastikan. Kalaupun tinggal 120, dalam 120 itu ada kita. Halo, saya gak bisa paksa saudara pergi, tinggalkan jadi orang yang 300 itu. Tapi saya minta sebagai gembala saudara, wakil gembala saudara, bolehkah? Kalau Tuhan hitung 120 itu, pastikan saudara ada di dalamnya. Amin. Oh, saya tidak pernah bermimpi lagi untuk punya gereja yang jumlah jemaat yang besar. Saya bermimpi kepada 120 orang yang Tuhan percayakan. Pengurapan gak bisa diwakilkan. Makanya kalau saudara ingin melayani dengan pengurapan, next slide. Jangan mulai dari panggung. Mulailah dari upper room. Ruangan di mana hanya ada saudara dan Tuhan di situ. Seperti di ruangan ini kita gak boleh bawa makanan. Semua yang bukan tentang Tuhan tinggalkan. Kadang di dalam upper room, saya dan istri berdoa. Kita gak boleh bawa masalah lagi ke situ. Kita gak boleh bawa susah lagi di situ. Yang ada adalah kita dan Tuhan. Dan di upper room itulah Tuhan akan bekerja. Memberikan kita hikmat, kekuatan, visi dan sebagainya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, kenapa pelayan Tuhan harus hidup dalam upper room? Karena upper room adalah tempat Tuhan melayani kita sebelum mengutus kita. Murid-murid Yesus Tuhan sudah kasih visi, tapi sebelum dikasih visi Tuhan suruh tinggal di upper room. Kenapa? Tuhan melayani murid-muridnya dulu, Tuhan penuhi mereka dulu, Tuhan urapi mereka dulu, Tuhan betul-betul layani mereka, pulihkan mereka. Di upper room itu mereka betul-betul mengalami Tuhan dengan luar biasa. Setelah itu mereka melayani dengan luar biasa. Next slide, ikuti firman Tuhan. Upper room tempat Allah melayani murid-muridnya sebelum mengutus dan melayani. Tahukah saudara bahwa ini yang selalu saya ajarkan kepada saudara, next slide. Saudara itu hanya dapat melayani sejauh saudara bersedia dilayani. Pelayanan saudara tidak akan tulus kalau saudara tidak pernah rasakan bagaimana rasanya dilayani. Ingat ilustrasi tentang Yesus basuh kaki murid-muridnya. Hanya ketika Yesus basuh kaki kita, kita tahu betapa tidak layaknya kita dibasuh. Dari situlah kita punya dorongan untuk kita basuh orang lain, betul? Kalau saudara dipaksa untuk basuh kakinya siapapun hari ini, apalagi kalau pulang kerja, botolnya bukan main. Pusing kepala. Tapi kalau tiba-tiba orang itu datang dengan Prabowo, belum apa-apa Prabowo duluan cuci kaki kita. Jangankan kakinya saya kasih mandi juga. Saudara mengerti maksud saya? Saudara hanya mengerti bagaimana harus melayani kalau saudara mengizinkan diri saudara
untuk dilayani. Itu sebabnya. Next slide. Saudara tidak akan ngerti kenapa saudara lakukan lower room kalau saudara tidak pernah mencicipi yang terjadi di upper room. Sampai satu sisi saya berdoa, Tuhan, saya sudah lakukan apa yang saya bisa lakukan. Sampai satu titik saya serahkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo, bawa dia ke upper room. Saya ada satu orang yang saya layani. Chat saya terus berubah. Dari yang pertama, bro, jangan lupa ke gereja. Bro, jangan lupa melayani. Bro, ayo pergi cool. Bro, ayo doa pengurapan. Setiap minggu saya chat, setiap bulan saya chat. Sampai yang saya terakhir cuma chat begini, bro. Cuman Tuhan yang bisa tolong kok. Saya tidak bisa tolong kok. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi saya percaya, upper room selalu jadi solusi. Kalau saudara mau naik ke upper room, cari Tuhan di situ, berjumpa dengan Tuhan di situ, saudara pasti ketemu hikmat, kekuatan, karena sudah ajar di doa, Pak Mario sudah ajar di doa, di ruang doa, kita nggak selalu mengubah situasi, tapi setidaknya mengubah diri, kekuatan, karakter. Jangan-jangan kita punya bagian adalah terus pastikan bahwa setiap kita di upper room. Makanya saya bilang next slide. Awalnya saya tulis, next slide, kegagalan terbesar gereja adalah membuat pelayannya sibuk, tapi tidak membawanya pelayannya bertemu dengan Tuhan. Awalnya saya pakai kata kegagalan, tapi itu saya renungkan, ini bukan cuma kegagalan, ini kejahatan. Jahat saya, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya cuma pakai tenaga saudara, tapi saya nggak bawa saudara ketemu Tuhan. Makanya jangan cuma mau diajak melayani. Saudara semangat kalau di jadwal pelayanan. Harusnya saudara juga semangat kalau diajak ikut doa, ketemu Tuhan. Kenapa saya pastikan saudara harus ketemu Tuhan di gereja ini? Karena kalau tidak, saudara cuma melayani, saudara nggak ketemu Tuhan, jahat saya. Koordinator. Kalau kamu cuma jadwal anggotamu tapi kamu gak pastikan dia mengalami Tuhan dalam pelayanannya, jahat kita. Makanya kenapa kita buat heart of worship? Kenapa kita buat doa pengurapan? Kenapa kita buat cool? Supaya saudara dilayani di situ. Saudara ketemu Tuhan di situ. Saya belum izin sama Pak Gembala. Saya pribadi aja yang ngomong. Kalau di gereja ini saudara tidak ketemu Tuhan, cari gereja lain yang saudara bisa ketemu Tuhan di situ. Tapi saudara pastikan saudara ketemu Tuhan di situ. Karena kalau saudara di sini, saudara nggak ngalamin Tuhan, saudara cuma pelayanan, untuk apa? Makanya kalau saudara naik di upper room, ngalamin Tuhan, harusnya ada gairah yang terus mendorong saudara melakukan apa yang Tuhan mau, bukan begitu? Itu sebabnya saya tidak akan putus asa untuk pastikan saudara terlayani di tempat ini. Makanya kenapa saya bilang sama koordinator, kalau bisa kita cari pelayan yang kita kenal. Karena dia datang bukan cuma untuk melayani, tapi kita harus kenal siapa yang melayani. Supaya kita bisa pastikan dia juga terlayani. Kenapa lo upper room itu penting? Supaya saudara dipastikan saudara terlayani di sana. Sebelum saudara melayani. Kenapa gereja ajar disiplin rohani? Saudara gak bisa melayani kalau saudara gak disiplin rohani. Suatu saat saudara pasti jenuh, saudara pasti burn out, itu udah pasti, saudara pasti kecewa. Makanya kenapa minta maaf. Kita datang di minggu yang sama, di gereja yang sama, di jam yang sama, dengar khotbah yang sama, pendeta yang sama, lelucon yang sama, ilustrasi yang sama, ayat yang sama. Tapi kita pulang dengan cara yang berbeda, karena pengurapan tidak bisa diwakili. Upper room harus saudara sendiri yang masuk di situ. Nah, ibadah itu upper room. Tapi percuma kalau di upper room, saudara juga tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya kalau saudara ibadah, jangan main HP. Saudara sudah upper room, di upper room, main Mobile Legends lagi. Percuma. Harus disengaja. Semenjak saya pindah ke Makassar, saya luangkan waktu dengan sengaja untuk saya duduk dan saya ikut ibadah online di satu gereja. Bukan cuma dengan khotbahnya, dari pujian penyembahan sampai doa berkat. Karena saya tahu hari Minggu kadang saya nggak duduk dengan tenang untuk dengarkan firman. Tahun ini saya mulai ajak istri saya.
Kadang dia mengantuk-mengantuk, saya bilang ayo semangat. Dengan sengaja, saya duduk nyanyi puji-pujian. Tapi di saat itu, waktu saya beri ruang dengan sengaja, tidak sedikit Tuhan ngomong sama saya. Kenapa saya investasi, pergi belajar keluar, ikut conference ini, ikut conference itu. Bukan supaya dikenal, saya duduk sendiri, makan sendiri, pulang sendiri, cuci baju di kamar mandi sendiri. Saya belajar, saya kasih ruang dengan sengaja Tuhan bicara sama saya. Cara doa terserahlah masing-masing lah. Ada yang bilang minta maaf sekali. Saya tidak bisa dipaksa berdoa. Tapi orang tua rohani saya bilang begini, kalau disiplin bangun pagi saja harus dipaksa, minum obat saja harus dipaksa, disiplin nge-gym aja harus dipaksa. Kadang-kala untuk urusan rohani, kita harus belajar paksa diri kita. Dari terpaksa, lama-lama kita terbiasa. Betul? Pertanyaannya diulang, adakah ruang yang saudara kasih dengan sengaja untuk Tuhan? Makanya kalau sudah datang hari Minggu, saya selalu ingatkan, karena waktumu singkat, di hari Minggu jika kau ketemu Tuhan mungkin ya, saya tidak tahu, semoga kau tiap hari berdoa. Tapi jangan kau sudah datang di gereja, kau main HP lagi. Kita bisa 10 tahun jadi Kristen, tapi 10 tahun tidak pernah ketemu Tuhan loh. Karena setiap kali ibadah hari Minggu, kita cuma kalau praise, tapi kalau firman kita mulai. Kalau kita mau evaluasi diri kita, selama 1 bulan, firman apa yang betul-betul tinggal dalam diri kita? Kadang dilupa-lupa tongi. Betul. Kadang kita dikalah sama Elijah makan durian saja berdoa. Kita mau jurus sama diri kita, kapan terakhir kita betul-betul datang sama Tuhan kita berdoa? Kapan? Yang begitu-begitu dari absen di gereja, di rumah tompi itu. Kita tompi dengan Tuhan yang kerjakan itu. Upper room itu bukan di panggung. Upper room di tempat yang tidak terlihat, tapi kuasanya terlihat di berbagai tempat. Hubungan saudara dengan Tuhan itu upper room. Yang terakhir, saya selalu overtime. Upper room bukan hanya tempat pengurapan dan perjumpaan dengan Allah. Upper room tempat Tuhan melayani sebelum mengutus kita. Upper room adalah tempat kita menyelaraskan waktu kita dengan Tuhan. Singkat cerita, murid-murid Yesus sudah terima amanat agung. Sudah lihat Yesus bangkit. Sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Pergi jadikan sebuah bangsa muridku. Harusnya, langsung dia pergi, betul? Kenapa enggak langsung Tuhan utus kau berdua, kau berdua, kau enggak? Tuhan suruh kumpul dulu, di upper room dulu, duduk dulu, dengar apa yang saya mau bicara. Kadang kalau kita mau jujur, kita punya hidup ini terlalu kecil-cili. Bukan saudara, saya juga. Kenapa saudara diajar untuk doa pagi? Tahukah saudara, waktu kita berdoa pagi, kita sedang ambil waktu khusus untuk mengosongkan diri kita. Di Mazmur itu ada kata selah. Selah artinya diam sejenak. Itu syair. Kita sudah baca lagu, karena kalau kita baca firman Tuhan kayak tadi, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang lambat. Selah dulu, stop dulu, samakan lagi tempo, baru baca lagi. Doa pagi, baca firman pagi, disiplin rohani pagi, itu adalah wadah, adalah upper room untuk kita menyelaraskan temponya kita dengan Tuhan. Kadang saya itu alami, kalau saya bangun pagi langsung kerja segala macam, kayaknya sepanjang hari itu diburu-buru sekali, apa ini, kayak kejar kiri, tidak tahu juga apa. Tapi kalau saya pagi tenang-tenang, minum air, doa pagi, cari Tuhan, di waktu saya cari Tuhan, saya mulai merasa, kayaknya tidak perlu sekhawatir itu. Kayaknya tidak perlu sesusah itu. Tidak perlu secemas itu, tidak perlu semarah itu. Kayaknya kalau dipikir-pikir apa yang saya khawatirkan kemarin, kayaknya tidak sebesar itu. Jangan-jangan yang Tuhan mau bukan betapa cepatnya kita, tapi betapa presisinya kita dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang tunggu. Saya mau kasih kabar, mungkin bukan kabar baik, juga bukan kabar buruk. Dari tahun lalu, saya yang selalu bilang, ayo kita buat ibadah 3. Ayo kita buat ibadah 3. Harusnya Juli sudah buat, kita mundur Agustus. Tapi setelah banyak evaluasi dan koordinator, rasanya ibadah 3 tidak lebih penting dari kita punya kualitas pelayan. Tuhan bilang tunggu dulu, naik upper room dulu. Padahal mau sekali nih, sabar, selaras dengan apa yang Tuhan mau.
Bukankah cepat atau lambat tidak lebih penting daripada kemana Tuhan membawa kita? Kenapa saudara buru-buru sekali? Masuk di upper room. Datang sama Tuhan di situ. Selaraskan lagi tempo kita. Supaya kita kembali berjalan sesuai dengan tempo yang Tuhan mau. Amin. Sekarang kita makin berdiri. 3 ini saya bagi buat kita. Semoga menolong kita. Saya tutup dengan kesimpulan. Jangan-jangan dalam hidup kita, Yesus sedang tidak minta kita berusaha lebih keras. Next slide. Ini dia. Next slide. Tidak ada. Saudara bisa lihat di sini? Ada di khotbah saya, cari cover terakhir. Upper room. Kalau lower room, kita kecewa terus. Tapi kalau upper room, Tuhan jaga kita. Gereja ini lahir dari upper room, bukan lower room. Semoga malam ini, saya nggak cuma ajarkan lower room kepada saudara, tapi izinkan saya bawa saudara ke upper room. Kita kembali kepada Tuhan. Ketemu Tuhan. Jangan-jangan Yesus tidak sedang minta kita berusaha lebih keras. Dia sedang minta kita berusaha lebih dekat. Di upper room, Tuhan kasih kita hikmat. Apa yang harus kita lakukan, apa harus kita buat. Gereja ini tidak ada hal yang terlalu buruk yang akan terjadi pada kita selama kita di upper room. Keluargamu mungkin chaos, tapi tidak ada yang terlalu buruk. Kalau saudara dan suami, saudara dan istri, pastikan saudara selalu ada di upper room. Pekerjaan kita lagi susah, tapi tidak ada yang terlalu buruk. Kalau setiap saat kita siapkan ruang dengan khusus untuk kita di upper room. Mari kita berdoa.